Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Al-Mukarram yang saya hormati Bapak Haji Taufik Maulana SPMM selaku Kabid Pengadaan dan Pemberhentian ASN, wakili Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang yang alhamdulillah sama-sama hadir bersama kita melalui Zoom dalam rangka doa bersama untuk peserta tes CASN dan P3K yang terhormat PLT Direktur RSUD Karawang Dr. Fitra Herdiana SPDP Mahdes, serta yang saya hormati sahabat saya, teman saya Bapak Ustadz Dr. Dasudin MPDI yang sama-sama telah hadir pada acara Zoom ini, sekaligus akan mengisi tausiah dan doa bersama untuk kita bersama, yaitu semua teman-teman calon peserta tes P3K dan CASN RSUD Kabupaten Karawang. Pertama-tama di awal kata, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, walaupun dalam keadaan panas, kita mengucapkan puji syukur atas berkat rahmat dan hidayahnya dan kesempatannya kita sama-sama dipertemukan, walaupun teman-teman kita menjauh di sana hadir bersama kita melalui Zoom. Tidak salahnya karena doa insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah ketimpakan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in dan tabi'at hingga umatnya kita sekalian sampai akhir zaman. Hadirin sekalian serta seluruh teman-teman yang hadir pada acara doa bersama untuk peserta tes P3K dan CASN RSUD Kabupaten Karawang. Untuk membuka dan memulai acara doa bersama ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir acara ini senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian yang hadir bersama dalam acara bersama. Untuk acara selanjutnya kita simak dan saksikan bersama sambutan perwakilan calon peserta tes P3K dan CASN akan disampaikan oleh Dr. Andri Wigna SPLT pada momentum. Ada Dr. Andri, karena bisa diberi.
sambil menunggu kehadiran Dr. Andi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Taufik, Kabid PKPSDM, lalu juga kepada yang terhormat seluruh direksi dari RSUD Karawang dan juga teman-teman di RSUD Karawang. Mohon maaf, saya tidak bisa hadir langsung di sana. Saat ini saya sedang perjalanan ke Kementerian Kesehatan untuk bertemu Dirjen P2P mengenai vaksinasi, sehingga saya dapat mengikuti secara online dari jalan. Singkat cerita, mungkin kenapa memang diadakan bimbingan belajar dan juga pengajian, mudah-mudahan dengan ada bimbingan belajar dan juga ada pengajian ini, kita apabila sudah belajar maksimal, kita pun juga mudah-mudahan ada rezekinya dapat keterima CPNS dan P3K. Saat ini formasi di RSUD Karawang ini sangat banyak sekali untuk P3K dan CPNS. Mudah-mudahan teman-teman semua yang mendaftar P3K dan CPNS dapat diterima semuanya menjadi P3K dan CPNS. Kita secara ikhtiar, secara duniawi sudah mungkin kita belajar. Mungkin saat ini kita mudah-mudahan dengan adanya doa bersama ini dapat juga mempermudah kita diterima menjadi CPNS dan P3K. Terima kasih kepada bagian Diklat dan juga terima kasih kepada Diskominfo Karawang yang telah memfasilitasi doa bersama ini. Mudah-mudahan RSUD Karawang bertambah maju. Mudah-mudahan teman-teman pejuang NIP, CPNS dan juga para P3K dapat diterima menjadi P3K dan CPNS. Akhir kata, wabillahi hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga kepada Kang Deden Kamil dipersilakan untuk melanjutkan acara, Kang. Terima kasih Pak Direktur yang untuk acara selanjutnya kita simak bersama sambutan bulan peserta tes P3K dan kepada
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Karawang, Dr. Fitra, beserta jajaran direksi, yang terhormat perwakilan dari BKPSDM, terutama Bapak Taufik Maulana yang selama ini sudah bersama kami, membimbing kami, ya, para calon, mudah-mudahan semuanya nanti memang bisa lulus, ya, calon peserta P3K dan CASN di lingkungan RSUD Karawang. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan Pak Ustadz nanti yang akan memimpin acara doa bersama. Kemudian rekan-rekan seperjuangan saya semua, puji syukur alhamdulillah bahwa pada siang ini ya kita semua bisa berkumpul, walaupun mungkin tidak secara fisik, ya, semuanya masih ada beberapa yang hadir secara platform digital gitu untuk mengikuti acara pada siang ini, yaitu doa bersama untuk calon peserta P3K dan CASN. Saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya, ya, di mana kami, ya, yang merupakan sivitas daripada RSUD Karawang yang selama ini sudah, ya, berjuang, ya, didukung oleh semua pihak. Nah, sudah sampai pada tahap yang sekarang ini, yaitu kami menghadapi tahap ujian, ya, mudah-mudahan, ya, dengan bimbingan yang sudah diberikan, terutama bantuan dari BKPSDM, kemudian bimbingan internal juga dari RSUD Karawang, yang mudah-mudahan, ya, rekan-rekan kita semua yang akan berjuang untuk menghadapi ujian sebagai peserta P3K dan CASN bisa dilancarkan di dalam proses ujiannya dan semuanya bisa lulus dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya. Mudah-mudahan dengan acara doa bersama ini menjadi salah satu wasilah buat kami semua, ya, sebagai bagian daripada ikhtiar dan doa yang kami lakukan yang terbaik, ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin tidak panjang lebar, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan dari karyawan sivitas RSUD Karawang yang akan berjuang untuk mendapatkan kursi yang kami inginkan, ya, sebagai karyawan P3K maupun CASN di lingkungan RSUD Karawang. Ya, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya saya ucapkan. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke pembawa acara. Saya tutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Kang Awi. Makasih Dok, makasih Dokter Fitra. Makasih. Sukses Dok. Siap Kang Awi, sami-sami. Terima kasih Dr. Awi yang telah menyampaikan sambutannya calon peserta tes P3K dan CASN. Bapak Ibu hadirin sekalian dan teman-teman semua, untuk acara selanjutnya kita simak bersama sambutan Kepala BKPSDM Kabupaten Karawang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberian ASN yang terhormat Bapak Haji Taufik Maulana SEMM. Kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Direktur RSUD Kabupaten Karawang, Pak Dr. Fitra, rekan-rekan dari panitia, kemudian Bapak Ibu peserta seleksi CPNS dan P3K non-guru. Alhamdulillah kami diberi kesempatan kembali oleh
pihak RSUD untuk menyampaikan sepatah atau dua kata berkaitan dengan pelaksanaan persiapan pelaksanaan untuk besok hari ya. Tidak terasa hari ini sudah tanggal 21, kurang lebih 5 hari ke depan atau 4 hari ke depan kita akan bersama-sama melaksanakan seleksi CPNS ini. Mungkin pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan BKPSDM tidak akan panjang lebar, hanya ingin mempertegas berkaitan dengan tata tertib yang harus Bapak Ibu wajib laksanakan selama mengikuti nanti besok seleksi CPNS maupun seleksi P3K guru. Beberapa hari yang lalu kami beserta tim panitia melakukan survei lapangan di Universitas Telkom. Survei ini kami perlukan karena untuk mempersiapkan semaksimal mungkin ketika Karawang menjadi panitia. Ada beberapa hal ketika kami melakukan survei, walaupun yang dianggap sepele, tetapi berakibat fatal. Ada beberapa peserta yang tidak bisa masuk ke ruang CAT karena hal sepele. Misalnya di aturan disebutkan bahwa peserta wajib menggunakan sepatu pantopel warna gelap atau warna hitam. Nah, kemarin itu dijumpai ada peserta yang menggunakan sepatu yang bagian bawahnya tidak hitam, tapi ada warna putih. Nah, itu menjadi masalah. Bagi kami mungkin berlebihan, tapi bagaimanapun juga kami harus mengikuti aturan yang disampaikan oleh PKN. Jadi mungkin jangan sampai terjadi bagi peserta asal Kabupaten Karawang, walaupun nanti kami sampai pada saatnya nanti kami akan menjadi panitia. Bapak Ibu akan bertemu dengan tim dari Karawang, dan itu hanya sampai ke meja registrasi. Di ruang CAT itu hak sepenuhnya ada di panitia nasional, Panselnas dalam hal ini BKN. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal kami ingin tegaskan kembali kaitan dengan tata tertib yang harus dipatuhi oleh rekan-rekan ya, berkaitan dengan dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu bawa pada saat tes. Mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah tahu, mungkin sudah disiapkan ya. Ada 5 dokumen yang harus dibawa oleh Bapak Ibu. Yang pertama kartu identitas, KTP dan sebagainya, kemudian kartu seleksi, kemudian deklarasi sehat, kemudian kartu vaksin, dan kelimanya adalah kartu bebas rapid ya, seperti itu. 5 wajib Bapak Ibu ya. 5 wajib harus dibawa. Apabila 5 dokumen itu tidak dibawa, berarti Bapak Ibu tidak diperkenankan mengikuti seleksi. Dan ini sangat disayangkan sekali, mengingat tahun ini menurut kami adalah karpet merah untuk rekan-rekan yang ada di RSUD. Begitu besarnya, begitu banyaknya formasi yang diberikan kepada RSUD, ya, baik CPNS maupun P3K. Mungkin pada kesempatan ini kami sampaikan kepada rekan-rekan, kita buka saja bahwa untuk tahun depan tidak ada penerimaan CPNS. Yang ada hanya penerimaan P3K. Dan mungkin juga tahun depan RSUD tidak akan mendapat formasi sebanyak sekarang. Ya, kita sudah koordinasi dengan Pak Dr. Fitra ya, Pak Dokter. Jadi tahun depan itu RSUD tidak akan mendapatkan formasi sebanyak yang sekarang. Makanya persiapkan baik-baik ya, gunakan kesempatan ini, dan kesempatan ini tidak akan terjadi berulang untuk tahun yang akan datang. Bapak yang hormati, itu dokumen yang harus disiapkan. Sekali lagi itu wajib 5. Kemudian tadi selain itu Bapak Ibu sudah dibagi kaitan dengan jadwal seleksi ya. Ada sesi 1, sesi 2, dan sesi 3. Di situ sudah disebutkan untuk sesi pertama, sesi 1, Bapak Ibu sudah ada di ruang tes ya, itu mulai jam 6.30. Itu untuk dilakukan registrasi, penitipan barang, body checking, dan sebagainya.
Kemudian setelah itu nanti jam 9.30 untuk sesi pertama, mohon maaf, ya betul, sesi mulai jam 8.00 Bapak Ibu sudah ada di ruang CAT, seperti itu. Nah, kaitan dengan tahapan seleksi, kalau untuk formasi CPNS itu ada 2 tahapan setelah Bapak Ibu dinyatakan lulus untuk seleksi administrasi. Ada seleksi kompetensi dasar dan ada seleksi kompetensi bidang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti ketika Bapak Ibu selesai melaksanakan tes SKD, Bapak Ibu akan langsung mendapatkan hasil. Ya, Bapak Ibu sudah harus tahu berapa sih passing grade yang harus dilewati oleh Bapak Ibu selaku peserta. Nah, apabila Bapak Ibu minimal di hasilnya nanti semuanya harus nilainya di atas passing grade. Sekalipun secara kumulatif Bapak Ibu nilainya besar, tapi kalau salah satu nilainya ada yang di bawah passing grade, dipastikan Bapak Ibu tidak lulus, ya seperti itu. Kemudian apabila Bapak Ibu peserta seleksi SKD nilainya di atas passing grade, nanti akan di-ranking, ya, akan di-ranking nilainya. Contohnya kalau misalnya dokter itu formasinya misalnya 10. Nah, berarti yang berhak untuk seleksi berikutnya atau SKB adalah maksimal 3 kali formasi. Berarti ranking 1 sampai dengan ranking 30 berarti berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang. Nah, nanti ada integrasi nilai antara nilai SKD dan nilai SKB. Kalau kemarin di Permenpan disebutkan nilai SKD-nya 40%, kalau nilai SKB-nya 60% dijumlahkan. Nah, tadi kembalikan lagi, kalau formasi dokter 10, ketika dijumlahkan, diintegrasikan nilainya, ranking 1 sampai dengan ranking 10 berarti berhak untuk diangkat menjadi CPNS. Seperti itu untuk formasi CPNS. Kalau untuk formasi P3K hanya 1 kali ini saja tesnya. Seleksinya hanya seleksi kompetensi teknis, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus genjot dari sekarang. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk tes selanjutnya karena untuk P3K hanya 1 kali, sama sudah ditentukan nilai passing grade-nya, berarti kan kita kembali lihat formasi langsung. Jadi tidak lihat lagi 3 kali formasi, ya. Berarti kalau formasinya perawat misalnya 20, berarti ranking 1 sampai ranking 20 berarti berhak untuk diangkat menjadi calon P3K, seperti itu. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi penegasan saja dari BKPSDM. Ini tentunya dengan tata tertib, ya, tata tertib yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu. Mungkin kaitan saya bacakan lagi, mungkin kalau untuk pakaian berarti baik peserta laki-laki maupun perempuan menggunakan kemeja putih, putihnya putih polos, tangan panjang, ya. Kemudian bagi ibu yang menggunakan jilbabnya warna hitam. Kemudian jangan terlalu banyak aksesori peniti dan sebagainya. Peniti hanya digunakan maksimal 1 digunakan di bawah dagu, ya. Sudah tidak ada lagi Bapak Ibu menggunakan jam tangan, kemudian cincin atau gelang atau giwang, itu semuanya sudah terlepas, ya, ketika memasuki ruang registrasi, ya. Kemudian tadi di awal kami sampaikan berkaitan dengan sepatu, ya. Banyak kemarin ada yang ditolak, kalau nggak salah dari Kabupaten Sukabumi atau Cianjur, ya, yang ditolak oleh panitia nasional Pansel BKN karena menggunakan sepatu yang tidak sesuai dengan aturan. Menurut kami mungkin itu sepele, tapi kami juga harus menghormati kaitan dengan aturan yang telah dibuat oleh BKN. Seperti itu kaitan dengan tata tertibnya. Kemudian jangan lupa, mungkin ini hal-hal yang tidak diharapkan apabila di antara para peserta baik CPNS maupun P3K ada yang terkonfirmasi positif COVID, agar segera melapor ke kami, ya, maksimal H-1, maksudnya untuk dijadwalkan ulang. Jadi maksudnya Bapak Ibu ketika ada yang sedang isoman, segera lapor untuk dijadwal ulang untuk seleksinya. Jadi jangan dulu panik, ya, jangan dulu was-was.
Ketika Bapak Ibu ada yang terkonfirmasi positif COVID, segera lapor. Maksimal H-1, kami akan usulkan jadwal seleksi penggantinya. Itu terjadi Bapak Ibu di tahun kemarin, ada 4 orang yang terkonfirmasi positif COVID, kemudian dijadwalkan ulang. Alhamdulillah 2 diantaranya sukses menjadi CPNS. Mungkin itu saja Bapak Ibu, Pak Dr. Fitra yang ingin kami sampaikan. Sifatnya hanya penegasan saja, penegasan berkaitan dengan tata tertib yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Mohon maaf dalam kesempatan ini penuhi aturan yang telah dibuat. Kemudian baca-baca lagi pengumuman yang telah kami sampaikan dari Pansel berkaitan apa saja yang harus disiapkan dan sebagainya. Mungkin itu Pak Dokter, Pak Haji Deden. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Opik dan BKPSDM. Mangga Pak Haji Deden. Yaitu kita simak bersama tausiah dan doa bersama menyambut ujian tes KSN dan jangan sampaikan oleh urusan teman-teman yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Kullu yasibana illa ma qaddarallahu lana huwa maulana. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Bapak Direktur yang melalui daring pada kesempatan kali ini itu Dr. Fitra Hergiana SPDP MHKes. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita. Dan juga tak lupa sampaikan kepada Bapak Kepala BKPSDM yang dalam hal ini oleh Kabid Pengadaan dan itu Bapak Haji Opik Maulana LM. Semoga senantiasa Allah memberikan rahmat hidayah kesehatan kepadanya.
Dan juga tak lupa kepada seluruh jajaran di rumah sakit, staf direksi, para perawat, para dokter yang hadir pada kesempatan kali ini secara luring bisa bertatap muka di aula Pangkal Perjuangan yang insya Allah diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk memimpin Istighosah Kubro, berzikir bersama, berdoa bersama untuk mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melaksanakan seleksi atau tes penerimaan ASN dan P3K. Ada yang mengatakan, kok terlambat sih? Harusnya kan sebelum tes. Harusnya jauh-jauh sebelumnya berdoa kepada Allah bersama-sama agar doanya dikabulkan, tesnya diluluskan. Tesnya kan kita tidak tahu hasilnya. Yang penting adalah hasil akhir yang kita dapatkan. Kaitan dengan upaya yang kita lakukan, itu merupakan sebuah upaya dan usaha. Ketentuannya sudah ada dalam catatan di Qudrat Iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Lauhil Mahfuz. Sudah ada daftarnya, siapa saja yang lulus, siapa saja yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini sekarang sedang menjalani proses yang harus kita lakukan. Karena kita tidak tahu bagaimana sih hasil yang akan didapat oleh kita semuanya. Apakah kita lulus atau tidak? Apakah kita diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya merupakan bagian dari Qudrat Iradat yang Allah tetapkan kepada kita. Karena kita tidak tahu hasilnya akan seperti apa, dan sementara di sisi lain kita semuanya berharap, kita semuanya meminta agar ketentuan yang Allah tetapkan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan harapan. Karena di dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan bahwa ana inda zonni abdi bi, aku akan sesuai dengan persangkaan, keyakinan, harapan hambaku. Allah akan menyesuaikan dengan keinginan kita. Allah akan menyesuaikan dengan keyakinan kita. Bila kita yakin, maka nanti kesesuaian keyakinan yang kita miliki, keinginan yang kita harapkan dengan ketetapan Allah yang dicatat di Lauhil Mahfuz, itu akan saling menyambung, connect kalau bahasa kita. Maka itu akan menjadi sebuah harapan yang membahagiakan buat kita semua. Karena kita tidak tahu hasilnya, kita tidak tahu catatan akhir yang Allah berikan kepada kita. Maka kita terus berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dengan penuh kesungguhan, berdoa dengan sepenuh jiwa raga kita. Untuk doa kita supaya mustajab, doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah, maka perbanyaklah wasilah. Perbanyaklah amaliyah, amal soleh yang bisa menjadikan sebuah permohonan kepada Allah ini mudah diijabah. Sinyalnya kuat. Sehingga permohonan doa kita ini seperti sinyal yang nyundul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus seperti itu. Apa saja wasilah yang harus kita lakukan? Doa tidak boleh kita berhenti di tengah jalan. Wah, percuma, saya sudah berdoa, sudah sholat, sudah puasa, dari kemarin-kemarin saya puasa, tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Padahal hasilnya belum tentu. Kalau misalnya yang belum masuk dalam seleksi, kalau yang sudah, itu merupakan bagian ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan katakan percuma yang sudah kita lakukan, karena semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, upaya usaha yang kita lakukan adalah harus perbanyak wasilah agar doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir bersama adalah merupakan salah satu wasilah, salah satu usaha kita. Mudah-mudahan dengan zikir, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, ada di antara yang hadir di sini secara luring kumpul bersama-sama di aula,
ataupun secara daring di rumahnya masing-masing, di tempat kerjanya sendiri-sendiri. Ada doa-doa mereka yang dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perbanyak wasilah agar doa kita mustajab. Tidak cukup hanya sekedar misalnya dengan zikir bersama saat sekarang ini saja. Nanti jangan dikatakan percuma, kemarin jago saya ikut istighosah kubro, istighosah doa bersama, tapi hasilnya nol. Jangan katakan mustahil, jangan katakan sia-sia, jangan katakan percuma. Karena sekali lagi, kebaikan-kebaikan kita, amaliyah kita akan menjadi min kanzil jannah, perbenaran nanti di surga. Yang jelas, Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Kalaupun mungkin ada ketika kita mendapatkan hasil tidak sesuai dengan harapan kita, sepertinya enak di dada, mengganjal di dalam hati, mengganggu di dalam pikiran kita, sepertinya seperti itu karena tidak sesuai antara keinginan dan kenyataan yang kita terima. Tapi yang jelas Allah selalu memberikan yang terbaik buat hambanya. Oleh karena itu kewajiban kita hanya sekadar berusaha, sekali lagi perbanyak wasilah. Zikir adalah salah satu wasilah. Banyak kemudian melaksanakan sholat ibadah kepada Allah, itu harus semakin dekat kepada Allah. Perbanyak infak, zakat dan sedekah, kemudian perbanyak silaturahmi, dan itu semuanya akan menjadi wasilah yang menguatkan sinyal doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Tuhfatul Zakirin, beliau menyebutkan bahwa ada 4 doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa orang yang sedang dalam keadaan terhimpit, kondisi sulit, pikiran serba sempit, sedang susah, dikit-dikit luhlah. Kita sedang dalam keadaan payah, maka dikala itu kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah doanya mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikala kita sedang dalam keadaan sulit ini bukan mengeluh, bukan marah-marah, berdoalah kepada Allah. Saat itu adalah saat yang mustajabah. Saat itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Asy-Syafi'i adalah doa orang yang terzalimi, dakwatul mazlum. Doa orang yang terzalimi, maka mereka mustajab. Maka hati-hati, jangan sampai kita menyakiti orang lain, menyakiti saudara kita. Jangan-jangan dia akan berdoa ketika dia disakiti, lo nggak akan lulus lo apa yang sedang dijalani saat sekarang ini. Hati-hati, hati-hati. Musuh seorang terlalu banyak. Teman 1000 orang sangat sedikit. Oleh karena itu, kita harus berusaha berbaik-baikan dengan siapapun orang yang ada di muka bumi. Yang ketiga, doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah waktu sabir. Itu doa orang yang sedang dalam perjalanan. Bapak Ibu yang sering keluar kota, saat perjalanan itu adalah doanya mustajab. Maka manfaatkan saat sedang di perjalanan untuk senantiasa berdoa memohon kepada Allah, karena saat itu doanya tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang mondar-mandir dari tempat kerja ke rumah atau sebaliknya dari rumah ke tempat kerja, dalam perjalanan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi kan kita seringkali lupa. Kita seringkali tidak sadar bahwa saat itu adalah saat yang mustajabah, tidak dimanfaatkan oleh kita semua. Maka mulai saat ini, setiap kita dalam sebuah perjalanan, perbanyaklah berdoa memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang keempat, orang yang doanya, yang ketiga orang yang doanya dijabah oleh Allah, dakwatul walidi ila waladihi. Doa orang tua terhadap anaknya. Maka memintalah doa kepada ibu dan bapak. Bersyukur yang masih punya ibu. Bersyukur yang masih punya bapak. Minta doanya. Saat ini adalah saatul mustajabah.
saatul mustajabah yang sangat-sangat luar biasa. Besar pengaruh, besar asar bekas dari doa kedua orang tua. Karena doanya tidak tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin kita bila berdoa kepada Allah, tentunya pemimpin yang melaksanakan amanah. Dikala kita berharap mendapatkan kebaikan dari seorang pemimpin dan dia berdoa, maka doanya insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita beristighosah, berzikir bersama-sama. Mudah-mudahan Allah menjadikan dengan zikir ini lisan kita semakin terlatih menyebut nama-nama Allah. Lisan kita semakin terbiasa menyebut kalimat-kalimat Allah. Karena setiap kalimat Allah yang kita bacakan, zikir yang kita lantunkan, maka itu akan memberikan pengaruh tembus ke dalam kalbu kita dan akan mensigoh seluruh jiwa raga kita. Mudah-mudahan sekali lagi doa yang kita bacakan pada kesempatan kali ini dijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar bahwa kita banyak dosa. Salah satu yang menghambat doa terkabul itu adalah banyaknya dosa yang kita lakukan. Untuk itu mari kita berzikir kepada Allah dengan kita awali bacaan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin adim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah la syarika lahu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka wa rahmatika wa maghfiratika matlubi atini rahmataka wa maghfirataka wa hidayataka wa mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم بشهادة رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه المتين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسقيني الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا نعوذ بك من همزة الشياطين ونعوذ بك ربنا أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الذي خلق السماء وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي خلق السماء وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع بسم الله الذي خلق السماء وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجتنا يا الله واستجب يا الله واستجب دعانا ya Allah wastajib. Nah, silakan sebutkan apa yang lulusan semua karyawan yang mengikuti yang mengikuti tes seleksi ASN dan juga kabulkan doa ya.
kabulkan keinginan kita, berikan apapun yang diinginkan, memberikan keberkahan, kebaikan dalam kehidupan. Istajib ya Allah, istajib ya Allah, istajib ya Allah. Karena kami sadar ya Allah, semua yang kau tetapkan, semua yang kau jadikan, semua yang menimpa kepada kami semua sudah ada dalam catatan genggaman kekuasaan-Mu, sudah tercatat di Lauhul Mahfuz untuk kami. Maka tetapkan apapun yang kami inginkan, apapun yang kami harapkan, apapun yang kami cita-citakan, ya Allah, ya Rabbana, kabulkan. Luluskan semua karyawan-karyawan di Universitas ASN ini, ya Allah, dan juga ketiga. Luluskan ya Allah dengan hasil yang terbaik. Berikan yang terbaik buat kami semua. Berikan yang terbaik buat kami semua, ya Allah. Istajib ya. Silakan mohon istajib ya Allah. Istajib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbana adhil bas. Ishfi anta syafi la shifa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkan yang sakit saat ini. Sembuhkan, sehatkan mereka semua. Dan juga termasuk kami, sehatkan dan batin ya Allah. Istajib. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu
وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد المرسلين وسلم وبارك على كل شهادة رسول الله من الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه يا ربنا لك الحمد ولك نعبد ولك نستعين ولك آمنا وإليك توكلنا وإليك الكريم وحكيم السلطان. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله إنك أعلى درجات وتبلغنا بها الغاية من جميع خيرات الحياة وبعد الموت. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والعافية يا أرحم الراحمين. ربنا قد آتيتنا من الملك وعلمتنا من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم ألين ونوّر قلوبنا اللهم ألين ونوّر قلوبنا يا الله. اللهم ألين ونوّر قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بشمسك أبدا أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. Ya Allah, ya Rabbana, di hari ini, saat ini, kami mohon kehadirat-Mu ya Rabb. Kabulkan segala permohonan kami, teman-teman kami, sahabat kami, mereka yang saat ini mengikuti seleksi CASN dan P3K. Ya Allah, berikan yang terbaik untuk mereka, untuk kami semua ya Allah. Ya. Berikan yang terbaik, luluskan agar kami mendapatkan kebahagiaan yang menurut kami itu adalah sebuah keberkahan. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan tes yang kami lakukan ini adalah sebagai salah satu jalan upaya untuk mendapatkan ridho-Mu agar kami lebih mendapatkan ketenangan, agar kami lebih mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Ya Allah, kami sadar ya Rabb, begitu banyak permohonan kami, begitu banyak permintaan kami. Sementara dosa kami yang sangat banyak, menggunung tinggi, seringkali hal itu kami lupa bahwa dosa-dosa kami, kesalahan kami akan menghalangi keterkabulannya doa di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, karenanya ya Rabb, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Maafkan kesalahan kealpaan kami selama ini, ya Allah, ya Rabbana. Kami sadar, kami bukan manusia suci, kami bukan manusia terbaik, tapi kami ingin mensucikan diri di hadapan-Mu, ya Allah. Kami ingin mendapatkan ampunan-Mu, ya Allah, ya Rabbana. Sungguh tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan kami selain Engkau, ya Allah, ya.
Faghfir lana dzunubana ya Allah. Faghfir lana dzunubana ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabb. Karena satu dosa yang kami kerjakan dan kami sadari itu adalah sebuah dosa, sebenarnya banyak doa permohonan yang terhambat untuk Engkau kabulkan. Karenanya ya Allah ya Rabbana, bimbing kami dalam melaksanakan kehidupan, aktivitas keseharian kami, agar kami tidak tergelincir oleh bisikan-bisikan setan dan juga tergoda oleh dorongan hawa nafsu yang akan menyesatkan kami. Ya Allah, nampakkan di depan kami yang benar adalah benar, dan kami memberi kesanggupan untuk melaksanakan kebenaran itu ya Allah. Dan nampakkan kepada kami yang batil adalah batil, yang salah adalah salah, sehingga Engkau beri kesanggupan kami untuk menghindari, menjauhi segala bentuk kebatilan yang ada di depan kami. Ya Allah, ya Rabbana, bimbing kami, ya Allah, bimbing kami. Jangan Kau biarkan kami terlena dengan kehidupan dunia ini sehingga melalaikan kami dan melaksanakan ibadah kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Jadikan kami orang-orang yang mendapatkan himatul alih di dalam ibadah. Jadikan kami orang-orang yang mencintai-Mu dan Engkau cinta kepada kami, dan jadikan kami termasuk umat Muhammad Rasulullah SAW dan kami mendapatkan pengakuannya. Kalaupun kami sadar ya Allah, begitu banyak sunnah-sunnah Rasul-Mu banyak kami tinggalkan. Begitu banyak sunnah-sunnah Nabi-Mu kami abaikan. Ya Allah, ya Rabbana, sebenarnya melihat dari segi amal yang kami lakukan, tidak pantas kami mendapatkan pengakuan sebagai umat Nabi Muhammad Rasulullah SAW, ya Allah. Tapi kami ingin mendapatkan syafaat-Mu, ya Allah. Kami ingin mendapatkan syafaat Rasulullah. Kami ingin mendapatkan pertolongannya, ya Allah, di kiamat nanti, ya Allah. Maka dengan segala kerendahan kami, dengan segala keburukan yang ada pada diri kami, ya Allah, tutup segala aib-aib yang ada pada diri kami, tutup segala dosa, kehilapan kealpaan kami, angkat derajat kami dalam kemuliaan ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana qiyamana siyamana wa tahasyana wa ta'abbudana wa taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terima segala amal ibadah kami, saum kami. Kalaupun ibadah saum kami hanya sekedar bisa menahan rasa lapar dan haus saja, tapi kami mohon ya Allah, terima saum kami, salat kami juga ya Allah. Kalaupun kami seringkali lalai melaksanakan panggilan ibadah salat yang 5 waktu, seringkali kami tidak sempurna melaksanakan kesempurnaan ibadah salat itu ya Allah, tidak khusyuk kami lakukan ya Allah ya Rabbana. Namun kami berharap terima salat kami ya Allah, terima salat kami ya Allah, dan juga seluruh amal ibadah kami. Terima hadapan-Mu, agar doa kami Engkau kabulkan, agar dosa kami Engkau hapuskan, agar perjalanan hidup kami Engkau tunjukkan kepada jalan yang benar ya Allah. Istajib ya Allah, istajib ya Allah. Dan jadikan pemimpin kami, khususnya di Asadi Karawang ya Allah, mereka mendapatkan anugerah hidayah-Mu ya Allah. Mereka mendapatkan pertolongan-Mu ya Allah. Mereka Engkau sehatkan lahir dan batinnya ya Allah ya Rabbana. Istajib ya Allah wa taqabbal du'a innaka antas samiul du'a. Ya Allah, sahabat kami, teman kami saat ini mereka ada yang dalam keadaan sakit, mendapatkan ujian dari-Mu ya Allah, atau mungkin teguran dari-Mu ya Allah ya Rabbana. Mohon ya Allah, sembuhkan penyakitnya, sembuhkan ya Allah, sehatkan ya Allah ya Rabbi. Jadikan penyakit yang menimpa-Nya sebagai penebus dan penghapus atas segala dosa dan kesalahannya. Istajib ya Allah, istajib ya Allah. Wa taqabbal du'a innaka antas samiul du'a. Allahumma alik qulubana ya Allah. Allahumma alik qulubana ya Allah. Allahumma alik qulubana ya Allah. Satukan hati kami dengan jamaah kami, keluarga kami, sahabat kami, teman-teman kami ya Allah, dengan ikatan pancaran cahaya iman Islam yang tanamkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabbana, jadikan kami termasuk hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, dan bersabar dikala kami mendapatkan musibah dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya Nabi saya tadi. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah, yang terlampas, yang kurang tepat kami lakukan dan mengucapkan. Yang benar menurut dan dari Allah, yang salah karena kehilapan dan kebodohan saya sendiri. Usikum wa nafsi Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa sallallahu alaihi wa sallam. Bapak Ibu teman-teman sekalian, saya sudah berusia yang sama, kita sama-sama. Mudah-mudahan doa-doa kita dalam kesempatan siang hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita tutup dengan pembacaan akhir majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempelan salaman, ngomong tempelan. Ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya Habib